gimana nih kabarnya? Walaupun cuaca sekarang ini lagi sering-seringnya hujan, tapi harapannya kondisi kita tetap prima ya. Oke, ngobras kali ini kita punya sosok seorang yang penting tentunya. Kalau clue-nya itu adalah dulu beliau pernah menjabat sebagai di AVP di Telkom Regional 5, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operation di Telkomsel. Siapakah beliau? Mau tahu? Mau tahu? Kita let's go. Baik, Sobat Warrior, jadi seperti yang saya janjikan tadi bahwa hari ini kita akan ngobras atau ngobrol bareng dengan orang yang spesial di Telkomsel, yaitu dengan Direktur Operation di Telkomsel dengan Bapak Ambari. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya? Baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Di sini sudah berapa hari Bapak? Dari rapim aja dari kemarin, seharian rapim. Terus hari ini sebenarnya perjalanan pulang, tapi saya mumpung rapimnya di Surabaya ya, saya sempetin mampir yang terdekat. Kebetulan yang ada JM-nya kan Pak Juansa. Iya, oke. Tapi sudah sering ya Pak ya jalan ke Sidoarjo, ke Pasuruan. Dulu kan saya 2 tahun di Deputi Infra CPN ya. Iya, betul. Ya pernah lah 2 kali kayaknya ke Sidoarjo ya. Oke, baik Pak. Jadi tadi kita juga sudah ngobrol bareng sama teman-teman yang ada di Pasuruan. Ternyata Pak, sebenarnya teman-teman tuh banyak titipan pertanyaan. Mungkin tadi karena memang berbatas waktu, jadi pertanyaannya dititipkan ke saya Pak. Iya, makasih. Izin ya Pak ya, Silakan. saya mau bertanya-tanya gitu. Iya. Jadi setelah melihat potensi yang ada di wilayah Sidoarjo Bapak, sebenarnya bagaimana sih Pak menurut pandangan Bapak mengenai apa sih yang urgensi yang perlu didorong di wilayah Sidoarjo sendiri? Aspek apa, di TA-nya ya? Ya, Di TA. Ya karena seperti yang saya sampaikan tadi, TA kan fokusnya di managed service ya, managed service di FTTH, di fiber, dan next akan masuk ke device IoT. Dan sekarang kan masih fokus di Telkom Group, ada Mitratel, ya termasuk Ibis, ya Indihome, Telkomsel, itu kan Telkom Group ya. Dominan memang ya hampir 90% lebih ya revenue kita dari sana. Nah, ke depan kan kita akan masuk ke external market, sudah dimulai kemarin. Karena kita manage service, ya customer kita adalah ya operator. Ya seperti kemarin yang sudah terlintas harta, kan pemilik-pemilik infrastruktur fiber, mereka kan balik pasti butuh layanan manage service. Ya termasuk konstruksinya, termasuk mengoperasikan, aktivasi gitu, dan pemeliharaan, penanganan gangguan gitu ya. Nah, kemarin ada lintas harta. Terus yang baru lagi juga TPG, melayani Excel. Itu artinya ya kita, makanya tadi yang saya sampaikan, kita harus ya tantangan untuk masuk ke eksternal kan selalu di efisiensi, kompetitif price gitu, supaya ya operator lain bisa milih kita ya. Kalau ke Telkom sendiri kan ya kita full support ya, untuk video, untuk Telkomsel, Ibis gitu kan, SPBU dan sebagainya kan, itu selama ini sudah ya. Termasuk yang sudah baru juga kan Mitratel, kita menggelar kabelnya Mitratel, termasuk mengoperasikan kabelnya TIS juga ya, fiber list operator itu. Nah kita nanti yang bikin sini, ibaratnya apapun makanannya teh botol lah, apapun operatornya ya Telkomsel Managed Service ya. Itu yang membuat kita bisa sustain dan growth ke depan. Mungkin gitu ya yang potensi market yang bisa kita, karena banyak juga kalau kita lihat di jalan ini kan juga banyak juga kabel operator lain, dan pasti mereka butuh partner untuk manage service, untuk merawat, untuk memelihara atau menangani gangguannya. Mungkin itu ya yang potensi yang bisa kita gerak, termasuk device ya. Device itu apa? IDC, termasuk ya nanti kalau ada SD-WAN, itu bisnis untuk enterprise, tidak sekedar ONT. Teman-teman kan selama ini pahamnya hanya sampai ONT. Nah, paling kan WiFi extender. Nah, nanti harus sampai
elektronik, switch, router, itu termasuk EDC gitu-gitu. Itu namanya ya managed service device, IoT ya. Itu menurut saya juga menjadi next prospeknya untuk bisnisnya ke depannya. Makanya teman-teman CCN, teman-teman itu yang sudah jago-jago untuk fiber, untuk ONT, mulailah belajar naik kelas ke device CPE, ya perangkat-perangkat pelanggan enterprise. Karena suatu saat kita akan berpulang untuk memanage service, termasuk perangkat ATM, ATM-nya bank tuh kalau perlu EDC bank, itu kan ya bisa. Dan kita punya kekuatan untuk itu. Kenapa? Orang kita banyak, tersebar, dan ya udah berpengalaman untuk melakukan managed service. Menarik Pak, mengenai EDC tadi Pak. Jadi sebenarnya kan saya kebetulan di HBS, jadi tahu sedikit banyak tentang tiketing, di tiketingnya. Nah, saya kadang-kadang melirik di tiketingnya SPBU Pak. Nah, di situ banyak kendala di EDC. Nah, apakah nanti sementara ini kan EDC setahu saya itu masih di kita ambil dari Telkom ya Pak ya. Nah, untuk kedepannya apakah memang kita akan pengadaan sendiri atau seperti apa Pak? Memang kita nggak masuk ke bisnis asetnya. Asetnya, EDC-nya mungkin miliknya operator ya. Dalam hal ini Telkom. Kalau kayak EDC-nya Mandiri, EDC-nya BNI, itu mungkin miliknya mereka. Tugas kita apa? Merawat, mengecek, sama melakukan penggantian. Nah, memang ya materialnya dari mereka. Cuma dia kan butuh orang untuk ya ngecek, datengin, ganti. Nah, sama ke Telkom juga, yang EDC, SPBU juga. Itu kan kita nunggu dari Telkom. Ya memang tergantung KPI-nya nanti. Ya pasti kalau kita kan nyiapin orangnya, ya sama ya alat-alat untuk manage-nya. Kalau perangkatnya sendiri miliknya operator. Kita nggak akan invest itu. Paling investnya ya lebih ke alat untuk benerin, memperbaiki mungkin ya kayak repair center-nya gitu ya. Baik Pak, lanjut berbicara tentang transformasi organisasi. Ya menarik itu. Iya, dan yang kita tahu Pak, semuanya tahu bahwa TO ini adalah sebuah strategi mungkin ya Pak ya, yang dijalankan oleh perusahaan, di mana yang pasti strategi ini untuk kemajuan perusahaan sendiri. Sustainability ke depan. Nah, dan dari TO sendiri itu ya kita dituntut untuk cepat untuk beradaptasi. Ya, betul. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa sih Pak impact dari transformasi organisasi terhadap TA ke depan? Ya mungkin sudah ada sosialisasinya ya, kenapa why kita transform. Ya salah satunya ya karena ya Telkom transform dan stakeholder kita juga mengharap kita berubah dalam hal apa? Ya dalam hal pelayanannya, dalam hal ya, efektivitas dan efisiensi. Nah salah satunya di organisasi itu kan menata struktur itu dan menata formasi. Nah salah satunya kalau yang terdampak di JPN kan menata area ya tanda kutipnya ya mengurangi lah ya. Kenapa? Disesuaikan dengan size bisnisnya. Jadi organisasi itu fleksibel, bisa mengecil, bisa membesar sesuai kebutuhan size bisnis. Jadi kalau di area itu membesar, ya organisasinya akan membesar. Nah, ya, itu namanya konsep agile. Jadi organisasi disesuaikan structure follow bisnis. Itu nanti follow strategi follow bisnis. Gitu ya. Itu salah satunya kemarin. Makanya jumlah GM-nya yang sebelumnya Jember, Malang, Madiun, Kediri itu satu GM terlalu luas, ya udahlah kita pisahnya sesuai coverage gitu. Kan hanya jadi 3 aja. Itu yang pertama, menata coverage. Yang kedua, struktur itu nah seperti yang saya sampaikan tadi kan di TO ini ditambah satu layer manajer yang sekarang bisa dibilang struktur TA kemarin itu belum standarnya Telkom, belum standar yang saya tanda kutipnya telco lah. Benchmark telco kan ya seperti Telkom gitu, bagaimana memanage struktur dan orang. Nah termasuk yang nanti karirnya teman-teman juga kan ke depan kan. Nah makanya kalau kita samakan dengan Telkom, manajer yang kemarin itu kalau disamakan sama dengan Asman atau B4-nya Telkom secara gaji, secara kompetensi maupun tugas dan tanggung jawabnya, requirement-nya dan sebagainya itu masih sama. Nah di TO kemarin kan kita tambah satu layer
Jadi gapnya kemana agak jauh dari GM ke manajer. Ini gap kompetensi, gap gaji itu jauh. Termasuk di Telkom kan di bawah manajer itu kan band 3. Ada officer 1, officer 2, officer 3. Kita juga akan buat begitu. TL itu officer 3, SM officer 2, manajer yang kemarin itu sebenarnya Asman. Nah kita tambah satu layer. Makanya kan kemarin di TO kemarin kan ada rekan-rekan manajer sebelumnya itu kan promosi, saya sebut itu sebagai promosi. Kalau yang dia menjadi Asman itu SIS, gajinya nggak turun, tapi hanya perubahan nama. Kelasnya sama-sama P4, cuma namanya mungkin officer 1 atau Asman, tapi take home pay-nya gajinya sama. Tapi yang promosi jadi manajer itu pasti dijamin seperti Telkom. Kenapa? Karena nanti kapabilitasnya kita harapkan lebih baik, tanggung jawabnya juga lebih baik. Nah itu yang agak terasa itu. Nah yang kemarin sudah berimpact kan baru manajer yang kena impact-nya. Nanti nextnya ini kan SM dan TL akan dilakukan hal yang sama, asesmen. Makanya tadi yang saya sampaikan kan ya untuk pengelolaan karir TA akan mengacu Telkom. Apa persyaratan administrasinya? Pendidikan S1. Telkom tuh sekarang hanya rekrut S1. Kenapa? Karena tugasnya memang fungsi supervisi, fungsi kontrol, fungsi bisnis gitu, tidak fungsi eksekusi yang clerical itu ya, karena kalau diserahkan ke kita nanti ke mitra gitu kan. Nah makanya fungsi administrasinya kan nanti pendidikan, terus talent pool, assessment, terus fit and proper, tadi sama ya nanti ya apa 360 derajat lah, sehingga insya Allah TO ini positif buat karyawan karena tadi nggak ada penurunan, justru ada peluang posisi baru untuk karir teman. Dan kemarin sudah terbukti Karta TA selama ini kan yang jadi GM itu Nick Telkom. Kemarin udah ada 2 Karta TA sudah jadi GM, gajinya berapa? Ya sama dengan gajinya GM Telkom, GM kita, tapi ya tanggung jawab dan tugasnya ya sama. Dan nah ini tadi yang saya sampaikan, kita nggak ada istilah comfort zone, meritokrasi. Jadi mengelola maksudnya gimana? Ya kalau jabatan itu bisa naik bisa turun, nggak hanya naik terus, bisa naik bisa turun. Nah nanti juga ada evaluasi. Yang sekarang promosi pun evaluasi, namanya PJ. Di Telkom juga ada PJ 6 bulan per 3 bulan evaluasi. Kalau nggak fail balik. Artinya supaya apa? Ya siapa yang memang layak, memang berkontribusi, berkompetensi, ya dia akan bisa mendapatkan angkatan. Artinya peluangnya teman-teman kayak tadi pendidikannya yang belum S1 segera sekolah S1, terus asesmen belajar, terus kan nanti talent, kalau talent kan penilaian, nanti fit and proper, artinya SL. Makanya atasan kan atasan langsung, ada saat tidak langsung, ada customer siapa? Ya Telkom, ya Telkomsel, Mitratel, itulah customer kita, itu yang menilai. Nah pada saat sijab, pada saat ya terutama sijab ya sama penentuan talent pasti itu akan berpengaruh. Itu namanya meritokrasi profesional. Jadi nggak ada istilah orang dalam, nggak ada istilah like and dislike, nggak ada. Dari kemarin mungkin sepertinya masih yang diragukan seperti itu ya? Iya. Ibarat karena pas sijab kan ditanya, yang menentukan bukan satu orang. Saya artinya menurut BOD ini atau bahkan GM ini yang menentukan profesor tidak itu ya GM, head of sekarang OSM, BOD. Termasuk kita tanya Telkom, kita tanya Telkomsel, itulah proses sijab. Pak, untuk pendidikan sendiri Pak, apakah ada klasifikasi tertentu dia harus jurusan apa? Saran memang belum di Telkom juga, tapi sebaiknya karena kenapa kita persyaratkan pendidikan? Memang pendidikan itu kan terkait dengan nanti mindset ya, mindset sama knowledge gitu, behaviornya juga ya. Kan itu pasti juga ya analytical thinking, decision making gitu kan, itu kan perlu. Nah itu pendidikan itu dari sana. Terus berikutnya dia harus berkontribusi untuk pekerjaan sebenarnya. Dalam arti apa? Kalau memang mau berkarir di teknis, misalkan operasional gitu, ya mas sebaiknya kira-kira yang relate lah. Apa? Misalnya telekomunikasi, mungkin IT, informasi, atau ya kalau terlalu jauh kan susah nanti. Peternakan kan jadi susah nanti. Walaupun di Telkom ada loh, tapi posisinya di sales.
Oh iya. Nah, lulusan Telkom nggak semuanya orang teknis, apa fresh graduate Telkom. Ada saya ketemu ada yang perminyakan, ada yang peternakan, tapi rata-rata dia pernah bekerja di tempat lain dan masuk di Telkomnya itu di bagian sales, marketing dan ya enabler. Nah, kalau memang HC ya HC, legal, logistik gitu ya. Terus ada business plan, itu kan business performance, yaitu mungkin orang teknik industri. Nah, saran saya kalau ambil pelajaran atau jurusan ya sesuaikan dengan karir yang mau kita, passion kita. Kita mau jadi apa sih, mau ahli apa, berkontribusi apa, karena ya nanti itu kan berpengaruh kita perform atau tidak, tadi kan ditentukan oleh itu. Artinya pendidikan kalau bisa membantu karir kita walaupun tidak 100% sih. Baik, ini Pak, tadi dikatakan juga bahwa yang untuk level DL, SM atau apa sih Pak ya, dan di bawah itu staff itu nanti akan outsource, sebagai outsource. Apakah ini nanti untuk TL, SM dan atasnya ini kan masih ada, setahu saya masih ada beberapa yang non kantor. Apakah itu nanti akan asesmennya apakah juga termasuk penilaian katap atau bagaimana Pak? Memang karyawan kan selain katap kan ada juga pro hire. Ya artinya nah ya nanti apa sekali lagi memang untuk apa mengisi informasi ya tidak harus katap tadi, bisa pro hire. Dan kalau yang struktur di TA yang nanti itu kan terakhir kan di officer 3 dalam hal ini TL. Di luar itu apa ya memang jadi outsource, sama seperti di Telkom. Di Telkom itu berhenti di officer 3, fresh graduate yang masuk pun dia langsung officer 3. Kan biasanya ada admin yang bantu atau support yang bantu. Memang istilahnya ini staff, dan artinya nggak masuk jalur karirnya di Telkom. Nah di TA juga gitu. Nah tapi di TA kan nanti akan dimungkinkan rekrut baru sebagai officer 3. TA juga nanti ini dalam waktu dekat tahun ini akan rekrut fresh graduate. Dan dengan standar Telkom, tapi nanti proses seleksinya dari Telkom. Proses seleksinya nanti kalau mau daftar di TA ya daftar di lewat Telkom itu. Yang lolos di sana nanti baru jadi karyawan TA. Ya intinya kita ingin naikkan kelas standar karyawannya TA lah. Itu tadi dari pendidikannya, proses seleksinya itu. Nah kalau terkait dari SM, TL kan nanti akan diakses. Kalau masuk ya tadi masuk officer 3, officer 2. Kalau yang nggak masuk ya mungkin akan jadi staff. Mungkin nah itu bukan karyawan mungkin. Ya outsource lah gitu. Tapi apakah peluang bisa masuk jadi karyawan? Ya bisa. Dan mungkin ya ini masih akan ada ya pertimbangan tertentu lah. Misalnya pendidikannya walaupun tidak harus universitas tertentu apa. Oke itu nanti kebijakan di TA ya. Tapi ya memang ini yang lebih pas di HC. Nah, kurang lebih ya kita akan ikut pertimbangkan lah yang di. Nah pesan saya tadi di teman TA ya, pendidikan yang pasti. Yang kedua terus kalau kompetensinya bagus, yakinlah pasti akan diperjuangkan oleh GM-nya, oleh manajernya untuk diusulkan jadi bagian. Nah kalau lolos assessment masih perlu waktu, pasti ada waktu, dikasih kesempatan, kan ada pelatihannya, ada jeda waktu. Yang penting kerja dengan baik, berikan yang terbaik, ya insya Allah karirnya akan ikuti lagi ya, jangan khawatir. Baik Pak, lanjut ya Pak ya. Ya, jadi di tahun 2012 kan kita sudah tahu bahwa TA sendiri itu mengawal program digitalisasi Indonesia. Nah, dengan melakukan fiberisasi besar-besaran hingga ke pelosok negeri. Nah, untuk kedepannya apa sih Pak? Apalagi target besar Telkomsel ke depan di dalam dunia? Ya, tadi kalau di awal tadi saya sampaikan memang TA akan diposisikan subsidiarnya Telkom untuk managed service. Memang yang deploy memang pro operator lah ya, Telkom, Mitratel, atau apa yang lain. Nah kita mensupport jadi partnernya
kita itu strategic partner. Sekali lagi tadi yang saya sampaikan, kita bukan bawahannya Telkom, kita itu partnernya Telkom. Apa bedanya? Ya tadi kan kalau di bawahan itu kan hanya suruh pasif aja gitu, dia menunggu instruksi gitu kan. Tapi kita partner untuk ya meng-create bisnis baru, mengefisienkan proses. Nah, itu termasuk nanti ke yang lain. Nah, jadi ya selain fiber, ya memang salah satunya ya device tadi. Itu mungkin. Jadi kita berperan di mana digitalisasi kita dalam hal ya strategik partnernya telco, digital telco lah. Dalam hal yang mulai desain, bangun, mengoperasikan dan seterusnya, termasuk solusi-solusi lain, solusi device dan IoT tadi. Jadi ya kurang lebih masih tetap pada masih prinsip dasarnya ini. Masih ke sana, business managed service untuk infrastruktur fiber dan device. Sementara selain itu apa? Apakah kita mau bisnis di luar itu? Kayaknya belum. Misalkan kata dibeli CPE handphone, jual beli handphone, enggak. Bikin aplikasi data center, enggak. Tapi kita juga salah satu fiber itu tidak hanya FTTH ya. Ada fiber untuk data center, ada fiber untuk kawasan industri. Itu juga perlu fiber juga kan mereka. Nah itu juga bisa jadi peluang bisnis kita. Jadi memang sudah merana ke sana. Sudah ke sana juga. Tapi kalau itu secara skill kan masih sama lah. Urusannya masih splicer OTDR. Iya. Pak, next mungkin Pak, jadi di Telkom dan Telkomsel ini adalah bagian dari BUMN. Dan sampai saat ini kan kita masih diminta untuk mengimplementasikan platform ini. Menurut Bapak, bagaimana Pak pandangan Bapak tentang akhlak? Apakah masih akan terus berlanjut? Apa seperti apa Bapak? Pasti, karena benar kita TA itu 100% kepemilikannya Telkom. Gak ada orang pemilik lain. Kita ini ya seperti divisinya anak full 100% Telkom. Bagian dari BUMN dan Telkom sudah BUMN. Bahkan tadi yang saya sampaikan kan, kerugian TA itu kerugian uang negara. Artinya bisa masuk ranah pidana KPK. Kalau tadi saya singgung fraud ya. Nah, makanya apakah akhlak bagaimana? Ya pasti, karena akhlak kan masih core value-nya BUMN ya. Kita TA itu bagian dari Telkom, Telkom bagian dari BUMN. Jadi ya masih kita turunkan, walaupun dalam implementasinya kan kita tadi kan saya sampaikan culture-culture yang mungkin penting lah di kita ya, digital tadi itu. Jadi akhlak saya kira kita terjemahkan dalam tetap menjadi level culture, dan kita terjemahkan sesuai kebutuhan kita nasional. Baik, mungkin dua pertanyaan terakhir Pak ya. Masih ada dua. Yang ini agak ringan-ringan aja. Kalau ngomongin hobi nih Pak, ini hobinya Bapak itu apa ya? Kalau dulu hobi saya membaca, belajar lah. Ya kalau boleh saya share secara pribadi, kehidupan pribadi saya ya. Saya tuh sejak kecil kelas 3 SD udah ditinggal orang tua, ayah. Dan ini memotivasi teman-teman ya, dan juga anaknya nanti kalau gitu. Dan itu yang membuat saya ya sudah untung ya, sejak kecil itu kan karena mungkin saya nggak bisa sekolah di bagus kalau nggak dapat beasiswa. Ya beasiswa ya pasti harus pintar. Makanya memang sejak awal saya menanamkan ya modal saya untuk maju adalah knowledge otak, belajar, dan alhamdulillah dapat beasiswa dan seterusnya. Dan ternyata di karir pun begitu. Walaupun sama-sama lulusan ITB masuk Telkom, kan karirnya akan beda. Kalau tadi perjuangan untuk masuk ITB, dan lolos ITB atau lolos universitas bagus lah gitu, terus berikutnya kan berkarir juga sama juga kan. Artinya ya kalau karir sudah ada tambahan itu, tambahan communication skill, soft skill gitu selain knowledge ya. Nah, makanya saya dari kecil memang yang membaca, walaupun baca tapi yang untuk pengetahuan ini sih ya, enggak yang filosofi itu sedikit. Jadi hobi saya membaca, pertama yang untuk ini ya, mendukung karir, yang mendukung pekerjaan lah itu membaca. Nah selain itu kalau olahraga dan sebagainya memang ternyata
saya yang jalan ya, karena otak kiri itu logik saya jalan, Iya. tapi seni saya nggak jalan. Jadi saya musik, apa itu main pingpong, apa itu nggak jago, nggak bisa. Main golf gitu, mau belajar juga ternyata itu udah, memang ada faktor latihan ya, tapi ternyata ada faktor. Jadi kalau olahraga saya ringan-ringan aja, hanya jalan sehat saja. Masih suka jalan sehat tapi ya. Ya, karena kalau itu bagian dari kesehatan gaya hidup ya, saran saya. Oh, tapi kalau teman-teman masih muda mungkin belum terlalu urgent. Tapi kalau sudah mendekati usia 40 ke atas ya, 50 ke atas tuh. Nah, kalau olahraga saya ya jalan aja. Karena memang semakin mendekati usia yang lanjut ya Pak Pasti. ya, itu kita justru malah disarankan untuk tidak berolahraga yang Keras. Iya sih, contoh keras ya, kayak nes sama sepeda. Oke, baik. Terakhir Pak, mungkin pesannya untuk teman-teman Warrior Access ini apa Pak? Pesannya. Ya, kalau tadi untuk pekerjaan, saran saya tadi perusahaan, yakinlah perusahaan berikan yang terbaik untuk perusahaan. Insya Allah perusahaan memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan. Itu yang saya pegang. Gimana cara memberikan terbaik? Pastikan harus belajar. Belajar apa? Yang dibutuhkan di pekerjaan. Pekerjaan itu kantor butuh apa sih? Misalkan tadi ahli FTM, ya udah ya kita berarti belajar cara masang FTM, memelihara FTM, validasi FTM. Tapi tidak hanya FTM, mungkin nanti gamas dan sebagainya, atau sama logik tadi. Nah itu kan belajarlah sesuatu yang membuat kita bisa berkontribusi, memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Perusahaan butuh apa? Perusahaan bergerak di bidang bisnis apa, butuh skill apa, pekerjaan apa, saya harus berkontribusi apa, saya harus belajar apa. Iya. Nah ikutannya ke sana ya, berikanlah yang terbaik untuk perusahaan. Insya Allah perusahaan akan memberikan yang terbaik. Dalam bentuk apa? Ya pasti karir, dalam fasilitas dan sebagainya. Itu kalau di dunia kerja tadi ya, jadi belajar tidak hanya satu hal, belajarlah banyak hal, belajar tidak hanya teknis, belajar termasuk dari communication skill, soft skill, bisnis tadi, profit and loss apa, makanya hal-hal sepele itu coba belajar baca laporan keuangan. Nah itu salah satu indikasi cara membaca apa itu revenue, apa itu EBITDA, apa itu net income, profit, karena berujung dari sana, ujung-ujungnya duit lah gampangnya. Ujung-ujungnya duit, dan kita bagian dari itu. Makanya biar tahu tadi sense hemat, sense efisien, sense nambah eksternal bisnis, nambah revenue. Kayak tadi, misalkan gamas kalau dikerjakan sendiri, gamas dikerjakan sendiri atau enggak? Ya lebih baik dikerja sendiri Pak. Kenapa? Kan kita nggak perlu bayar mitra Pak, sehingga itu menjadi revenue kita. Kenapa? Karena kan kita punya resource-nya, resource-nya idle. Nah itu contoh ngatur. Nah, tadi material, pakai SOC atau pakai Precon? Ya lebih baik Precon Pak. Kenapa? Kalau pakai Precon kan kita nggak butuh splicer mahal, kemungkinan gagal SOC-nya kecil, kemungkinan gangguannya rendah, lebih kuat, padahal lebih murah secara biaya. Nah itu kan bagus tuh, termasuk contoh-contoh yang lain. Kayak tadi splicer nganggur, mau dibiarin atau ya lebih baik dibiarin Pak, biar nggak rusak. Bisa nggak dipakai tapi nggak rusak? Caranya dicatat, pas tuh keluar dicek, masuk dicek, jadi kan dipakai tapi nggak rusak. Nah gitu kan cara berpikir itu. Jadi berikanlah yang terbaik untuk perusahaan, insya Allah perusahaan akan. Dan saya contohnya, saya bukan siapa-siapa, saya bukan saudaranya menteri, bukan saudaranya DPR, bukan saudaranya siapa. Saya itu ya tadi hanya anak yatim aja yang berusaha, dan ternyata karir di Telkom ya mungkin ada, tapi kan nggak banyak sih menurutku. Semua itu profesionalisme. Dan sama juga di TA. Kok kenapa sih yang naik itu? Ya kalau saya bocorin tadi kan itu yang lolos asesmen, itu yang lolos hijab. Nggak semua yang lolos asesmen lolos hijab. Kenapa? Itu lolos asesmen Pak, bisanya cuma ngomong tapi nggak bisa kerja. Itu akan contoh. ada pertimbangan. Akan ada. Itu kalau saya menentukan karirnya teman-teman itu kan saya salah satunya. Itu kalau saya bocorin gitu. Tadi terus kalau ke individu ya memang saya salah satu yang ini gaya hidup ya rekan-rekan. Di zaman sekarang kan ya mungkin
apa ya, medsos itu kan bisa meracuni sih menurut saya. Apa ya, generasi sekarang tuh generasi stroberi. Iya. Stroberi itu apa, lembek. Itu saya lihat beda. Nah itu yang apalagi di TA pasti nggak sangat cocok tuh kayak gitu. Contoh lembek itu gimana ya, mungkin dia disuruh bangun pagi kadang sampai malam aja nggak. Nah, saya masuk Telkom pertama kali itu sebelum saya nikah ya, kalau sudah nikah mungkin ada keluarga. Sebelum saya ada keluarga, kerjaan saya ya langsung cepet mengcapture. Kebetulan saya di R&D di divisi multimedia itu di bagian pengembangan ya, saya ngobrol dan sebagainya ya. Mohon maaf kadang-kadang Sabtu juga kerja gitu. Untuk apa sih ya, apa, saya kan harus mempercepat capture apa, catch tugas-tugas itu kan, biar kalau dikasih tugas langsung. Demikian juga teman-teman. Memang sih di TA kan nggak banyak teknologi tinggi sih. Kalau di Telkom kan mungkin ada banyak. Kalau di TA ya hanya butuh ya mungkin disiplin, integritas itu aja ya sama. Tapi saya kira ada sih. Misalnya teman-teman tuh ahli coding, kalau bisa menghemat, mensimpelkan pekerjaan helpdesk kan itu keren. Artinya pasti akan jadi inovasi dan diapresiasi. Siapapun yang lihat itu pasti akan diapresiasi. Misalkan kayak inovasi implementasi Wasaka, kunci kayak gitu. Nah coba, walaupun kita mungkin nggak meng-create sistem, tapi kita mendeploy sistem itu juga keren. Artinya kan kita bisa mengkolaborasi, minta support Telkom, mengendalikan teman-teman teknisi, mitra dan sebagainya. Nah itu jadi kayak generasi stroberi tadi konteks saya itu apa ya, ya males lah gitu ya. Ininya jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh, mintanya enak, instan. Nggak ada yang instan sih menurut saya ya. Soalnya bim salah bim aja instan. Jadi kalau individu, kalau gaya hidup juga ya, finansial ya saya pesen. Nah, ini kan sering saya ya, rezeki itu kan ya memang ya dari Tuhan ya, dari Allah, dan apa ya dapatnya begini kan kita nggak bisa kan protes, ngeluh. Terus apa ya, tugas kita kan hanya memaksimalkan pemasukan ya, dengan cara ya udahlah kita tadi cari karir yang bagus ya, atau ya dengan cara yang benar pasti ya. Kalau dengan cara korupsi apa tadi tidak dianjurkan. Ya itu nggak lama lah. Nah kalau keuangan kan pokoknya ilmunya keuangan kan mengatur berapa pemasukan, menyesuaikan pengeluaran, mengendalikan pengeluaran biasanya itu gaya hidup. Misalkan nongkrong, ngopi, baju, apa mungkin aksesoris, sepatu dan sebagainya. Ya kadang-kadang kan kita tadi yang saya bilang racun di medsos tuh, kadang-kadang kita nggak tahan. Lebih baik apa menyesuaikan dengan itu. Iya, itu semua ada di kita. Padahal gaji kita berapa? Padahal kita kan mungkin berkeluarga dan sebagainya. Yang namanya cukup kan relatif, walaupun oke lah gaji lebih banyak mungkin lebih nyaman, tapi sekali lagi gaji kan itu udah ada yang atur gitu ya, dan kita dapatnya segitu gitu ya. Sama lah saya dulu juga apa, saya juga memang saya pertama kali masuk terus gaji saya gede. Kan gua harus dari bawah dulu kan Pak baru. Ya sama, kalau kasih teman-teman gajinya berapa, misalkan 3 juta, 4 juta ya berapapun itu ya, kerennya sih ya kita idealnya ya bisa ya kembali lagi kita tadi bisa masuk langsung berkarir gitu kan. Nah maksudnya financial planning, kesimpulannya ngatur keuangan itu apa, berapa yang masuk, berapa pengeluaran berarti harus disesuaikan karena kita pegawai ya, kecuali pebisnis ya. Pebisnis aja harus ngatur tuh Pak. Pebisnis kan juga sama, kadang Pak. Oh iya kadang dapat kadang enggak juga, iya kan harus diatur kan, harus ada yang di saving juga. benar. Nah itu saya pesan, kenapa ketahanan di situ mempengaruhi emosional kita di kerjaan. Nanti suka iri, nanti suka protes, bahkan nakal ya. Yang rokok ya dikurangi. Kalau saya lihat teman-teman TA, wah lapangan itu ininya rokok ya, oke lah yang teknisi ya, tapi itu kan mohon maaf ya, kelas pekerja lah gitu ya. Ya nggak maunya, tapi nah TA itu nanti ya harusnya naik kelas, lebih ke mikir, lebih ke ngatur gitu ya. Jadi simpulannya
yang kalau terkait karir ya berikan yang terbaik, yakinlah TA akan memberikan yang terbaik. Terus yang kedua ya untuk personal ya financial planning sama gaya hidup. Ya kalau masih muda, saran saya yang belum nikah, mau investasi di diri, salah satunya ilmu tadi, skill ya, itu paling penting kayaknya Pak. skill ya. Nah saya nyontohkan gini, jangan belajar itu kalau hanya diundang di Workshop. Ya workshop atau di FA gitu. Belajar itu ya dengan lihat orang lain, dengan bantuin orang lain gitu. Jadi ya silakanlah, hanya perlu didorong tuh budaya untuk belajar. Nah kalau di TA nanti kan ya misalnya semua harus bisa ya, olah Excel, bikin grafik, terus bikin narasi, slide terstruktur, menyimpulkan, menganalisa sebuah masalah dengan data-data pendukung, mengkorelasi data, mengambil insight, kesimpulan, sehingga bikin program, ngawal programnya, ngevaluasi program, melibatkan orang, mengefisienkan. Nah hal-hal kayak gitu itu harus jadi semacam keseharian di posisi manapun rekan-rekan. Dan ya memang kadang-kadang kita dibutuhkan ketekunan ya, kesabaran. Kan kerjaan saya hanya di WH Pak ya, WH pun kan WH juga sifatnya supervisor ya. Nanti misalkan mikirkan penataan barang lah, entah mungkin sistem administrasi, gimana supaya ya misalkan ya kalau teman WH itu ngendaliin tadi saya lihat misalkan splicer ya, berarti kan bagaimana kita mempengaruhi, mengajak teknisi untuk ngembaliin, untuk bantu merawat, itu kan juga skill leadership loh. Itu bukan sekedar nyatet ya, tapi kalau mau naik kelas itu gimana ujung akhirnya kan splicer itu terawat, aman dan produktif, nggak hilang, nggak rusak, dan nggak terawat gitu. Dan itu kayaknya memang butuh ditanamkan ke teman-temannya. Ya, itu kan perlu skill. Jadi walaupun saya admin WH, tapi saya mungkin akan mempengaruhi ke TLION, SM. Kalau SM, saya SM WH, yang mempengaruhi SM. Bahkan kalau perlu kan dicatat teknisi mana yang enggak, atau kalau perlu dipampang kalau perlu. Ya bukan apa-apa ya. Jadi kan salah satu bukan mempermalukan kan, itu dalam rangka mendisiplinkan ya, kan. Memperingatkan juga. Ya. Baik, terima kasih Pak Ambari atas waktunya. Obrolannya kita sangat ringan sekali ya ini. Jadi seperti ini Bapak, memang kondisi kita di Sidoarjo, Pasuruan dan Jember untuk mengingatkan culture kita, dan saya rasa ini memang sangat dibutuhkan untuk kita semua untuk menambah wawasan kita, terutama untuk mendalami perusahaan kita gitu ya. Jadi rekan-rekan, jadi seperti ini ya Sobat Warrior, perbincangan saya dengan Pak Ambari. Terima kasih sebelumnya Bapak atas waktunya, dan kita akan kembali lagi di kesempatan yang akan mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih luar biasa.